Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijzum min ngamalis syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ngibu bil fusaini kimarong kal kilil lahmil khinjir walangibu bihima ghairu kimarin kal ghamisi yadahu fi tammi khinjir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini khatib mengajak kepada diri kami sendiri dan kepada segenap jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah sekuat yang kita bisa dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala semampu yang kita bisa lakukan. Dan pada kesempatan yang mulia ini juga saya mengajak kepada seluruh jamaah, terutama pada diri kami sendiri, untuk meningkatkan juga keislaman kita. Indikator sempurnanya keislaman seseorang salah satunya adalah meninggalkan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Demikian isi nasihat singkat yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang kami bacakan di mukadimah tadi. Walau singkat, pesan yang terkandung di dalamnya cukup mendalam bagi kebaikan seorang mukmin dalam meniti kehidupan ini. Mukmin yang baik senantiasa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya dengan karya-karya yang bermanfaat. Dia tidak mau waktunya terbuang sia-sia pada hal-hal yang dapat memberikan dampak negatif pada dirinya. Kesadaran akan adanya hari pembalasan menjadi tameng bagi seorang mukmin untuk mawas diri dalam bertindak. Di antara perbuatan sia-sia yang menjadi kebiasaan kaum jahiliyah di masa dahulu dan sampai sekarang pun masih banyak dilakukan adalah perjudian. Al-Quran menggambarkan judi sebagai perbuatan setan yang tidak patut untuk diikuti. Itu berarti orang yang masih melakukan judi telah masuk dalam lingkaran setan yang sangat berbahaya baik bagi dirinya maupun kepada masyarakat di sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min ngamalis syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
Quran surah Al-Maidah ayat 90. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemajuan teknologi pada saat ini ikut dimanfaatkan oleh para bandar dalam memodifikasi bentuk-bentuk permainan yang mengandung perjudian agar kelihatan lebih menarik. Yang menarik bukan hanya orang dewasa, tetapi para remaja, anak-anak banyak yang terjebak. Bukan hanya orang yang bodoh, tetapi bahkan orang-orang yang pandai pun terjebak ke dalam permainan ini. Dulu perjudian hanya dimainkan secara konvensional melalui lapak-lapak judi. Kini semakin berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Judi beralih dalam genggaman yang tersimpan dalam fitur telepon pintar atau smartphone atau HP yang bisa diakses oleh siapapun, bisa diakses dimanapun, dan bisa diakses dalam kondisi apapun. Judi online menjadi fenomena meresahkan di era perkembangan teknologi saat ini. Waktu dan uang terbuang sia-sia dalam aktivitas yang dapat mengundang murka Allah ini. Berjudi tidak kenal waktu pada saat ini, hingga melupakan kewajiban terhadap diri sendiri, kewajiban terhadap keluarga, dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat disayangkan bila kaum muslimin ada yang terjerumus ke dalam perbuatan nista ini. Apalagi kawula muda, kawula yang terpelajar sebagai generasi penerus bangsa. Apa jadinya bangsa ini ke depan jika mereka ketika masih muda belia justru menghabiskan waktu dengan judi yang menjadi salah satu faktor penghambat produktivitas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perbuatan judi sama sekali tidak mendatangkan manfaat dalam kehidupan, melainkan banyak menjadikan mudarat dan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Judi, terutama judi online, menyebabkan pelakunya kecanduan untuk terus mencoba dan mencoba. Bila menang, dia akan terus memainkan dengan target mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bila kalah, dia menjadi penasaran dan akan terus mencoba untuk meraih kemenangan. Padahal kemenangan yang diperoleh hanyalah trik atau cara-cara kotor yang sudah disiapkan oleh para bandar sebagai stimulus untuk menarik minat para penjudi. Ambisi dari permainan judi tak lain hanyalah ingin mendapatkan keuntungan secara instan tanpa perlu bekerja keras. Begitulah kelicikan setan dalam memperdaya manusia dengan strategi tazyin, yaitu memandang baik perbuatan maksiat. Padahal di akhirat setan tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Semua pelaku kejahatan, semua pelaku dosa harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri di akhirat kelak. Praktik perjudian apapun bentuknya, baik konvensional maupun online, sama haramnya dalam kacamata agama. Dalam perjudian memberi efek negatif bagi peradaban manusia, bahkan bisa menjurus kepada berbagai macam jenis kejahatan, berbagai macam kebencian, berbagai macam permusuhan, dan tentu saja bisa merusak kehidupan keluarga maupun kehidupan bermasyarakat. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah
dengan judi bisa menjauhkan pelakunya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridus syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wasudkum ngan dzikrillahi wa nganis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu sekalian lantaran khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah dari mengerjakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 91. Perbuatan judi bahkan diumpamakan dengan sesuatu yang menjijikkan, yaitu memakan daging babi. Hal ini sebagai mana penegasan dari hadis Rasulullah untuk menjauhi perbuatan yang terlarang itu. Hadis riwayat Bukhari, langibu bi fusaini kimarong kal kilil himri hanjir, walangibu bihima ghairu kimarin kal ghamisi yadahu fi dammin hinjir. Bermain judi dengan taruhan diibaratkan seperti orang yang makan daging babi. Sementara yang berjudi tanpa taruhan diibaratkan orang yang mencelupkan tangannya ke dalam darah babi. Hadis rawahu Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imbas dari perjudian antara lain hancurnya sendi perekonomian. Akibatnya akan berdampak pada peningkatan kriminalitas seperti penipuan, pencurian, dan upaya untuk mendapatkan uang secara instan untuk modal taruhan. Akan lebih parah lagi, pelaku judi mudah terseret ke dalam pinjol atau pinjaman online. Yang keduanya sungguh sangat merusak perekonomian kita maupun secara umum merusak perekonomian masyarakat sekitar kita. Untuk itu, marilah kita berupaya agar setiap kita harus menjaga diri agar tidak terjerumus dalam perjudian online di tengah gempuran teknologi yang tidak bisa dibendung. Demikian juga bila ada saudara kita yang terlanjur terkena dengan judi ini atau terlena dalam perjudian ini, seyogianya kita menasihati mereka dengan cara yang santun, dengan cara-cara yang diterima akal, dan terlebih lagi mari kita doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masih terjebak dalam kegiatan ini untuk bisa Allah bukakan hati mereka untuk sadar kembali ke jalan yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa ja'alana Allahu miladina yastami'una qaula fayatabi'una ahsanah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat astaghfirullahu la'alakum tatakun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa min tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, arsadakum
arsadakumullahu awsikum wa iyaya bitaqallah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina ladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.